Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mustaqim dengan NIM 12204193110. Saya di sini keterampilan dasar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absensi hari ini bisa tuliskan nama dan nomor absen di kolom komentar. Ya, untuk materi hari ini tentang bangun datar. Bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Bangun datar merupakan sebuah aksioma di bidang ilmu matematika, khususnya geometri analitik, karena hal ini dapat terbukti dengan sendirinya tanpa melakukan pembuktian matematika lebih lanjut. Ada 8 jenis bangun datar antara lain segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Untuk yang pertama kita bahas segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 sudut yang berjumlah 180 derajat. Sejak tahun 3000 sebelum Masehi, Euclid menemukan konsep bahwa jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Hal ini membentuk kontribusi yang besar dalam konsep bangun datar seperti mencari panjang sisi dan panjang sudut. Untuk gambar segitiga, kalian bisa lihat gambar tersebut. Untuk keterangan, A untuk alas, T untuk tinggi. Tinggi segitiga membentuk sudut 90 derajat terhadap alasnya. Untuk B dan C adalah sisi lain segitiga. Kita menginjak ke rumus segitiga. Rumus segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, dan kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C. Untuk contoh soal luas dan keliling segitiga. Untuk contoh soalnya yaitu diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi A 4 cm, sisi B 3 cm, sisi C 5 cm, dan T 3 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Diketahui sisi A 4 cm, sisi B 3 cm, sisi C 5 cm, dan T sama dengan 3 cm. Untuk mencari keliling dan luas, kita mencari keliling terlebih dahulu. Untuk mencari keliling yaitu rumusnya bagaimana? Iya benar, untuk mencari keliling segitiga menggunakan rumus A ditambah B ditambah C, yaitu 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12 cm. Jadi untuk keliling segitiga yaitu 12 cm. Dan untuk mencari luas bagaimana caranya anak-anak? Iya betul, setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 4 cm kali 3 cm sama dengan 6 cm persegi. Untuk bangun yang kedua yaitu persegi. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh segi 4 sisi yang sama panjang dan keempat titik sudutnya membentuk sudut siku-siku. Persegi juga disebut dengan bujur sangkar. Untuk mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi, dan untuk mencari keliling persegi yaitu 4 kali salah satu sisi tersebut. Menginjak ke contoh soal tentang bangun persegi, diketahui sebuah persegi mempunyai sisi 7 cm. Hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Untuk mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Jadi 7 kali 7 sama dengan 49 cm persegi. Jadi luasnya yaitu 49 cm persegi. Dan untuk mencari keliling persegi bagaimana caranya anak-anak? Ya benar, 4 kali salah satu sisi tersebut. Jadi 4 kali 7 cm sama dengan berapa? Iya benar sekali, 28 cm. Untuk bangun yang ketiga yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang mempunyai dua pasang sisi sejajar yang sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut siku-siku. Untuk mencari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Dan untuk mencari keliling persegi panjang yaitu 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Menginjak ke contoh soalnya, diketahui suatu persegi panjang mempunyai panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Tentukan keliling dan luas persegi panjang tersebut.
Kita cari luas persegi panjang tersebut. Bagaimana rumus luas persegi panjang, anak-anak? Iya, benar. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama dengan 4 kali 3 cm sama dengan 12 cm. Jadi luas persegi panjang yaitu 12 cm persegi. Keliling persegi panjang, bagaimana rumusnya? 2 kali dalam kurung panjang kali lebar sama dengan 2 dalam kurung 4 ditambah 3. Jadi sama dengan 2 ditambah 7 sama dengan 14 cm. Menginjak materi yang keempat yaitu bangun jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar serta mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar, pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul. Dalam bahasa Inggris jajar genjang disebut parallelogram. Untuk mencari keliling jajar genjang, rumusnya yaitu 2 kali dalam kurung A ditambah B. Untuk mencari luas jajar genjang yaitu alas kali T atau tinggi. Kita menginjak ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, dengan sisi alas 7 cm, sisi miring 5 cm, dan tinggi 4 cm, buatlah ilustrasi gambar jajar genjang beserta hitunglah luas dan keliling jajar genjang tersebut. Untuk gambarnya sudah tersedia. Jadi untuk mencari luas sama dengan A kali T. Jadi 7 kali 4 cm sama dengan 28 cm persegi. Jadi luas jajar genjang tersebut yaitu 28 cm persegi. Dan untuk keliling jajar genjang tersebut yaitu dengan rumus 2 kali dalam kurung A ditambah B, yaitu 2 kali dalam kurung 7 ditambah 5. Kita dahulukan 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 yaitu 12. Jadi 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi keliling jajar genjang yaitu 24 cm. Untuk bangun datar yang kelima yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku dan sudut yang saling berhadapan mempunyai besar sama. Dalam bahasa Inggris belah ketupat disebut rhombus, keliling. Untuk mencari keliling belah ketupat yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau sisi salah satu sisi maksudnya kali 4. Dan untuk mencari luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Maksudnya D1 itu diagonal, maksudnya D itu sama dengan diagonal. Oke, mengerti kan? Untuk contoh soalnya, hitunglah suatu belah ketupat yang mempunyai panjang sisi 7 cm. Untuk mencari keliling yaitu 4 kali salah satu sisi kan? Iya. 4 kali 7 sama dengan 28 cm. Jadi keliling belah ketupat tersebut yaitu 28 cm. Dan ada contoh yang kedua. Hitunglah luas belah ketupat yang mempunyai panjang diagonal 8 cm dan 7 cm. Untuk mencari rumus luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah kali 8 kali 7 sama dengan 28 cm persegi. Jadi luas dari belah ketupat tersebut yaitu 28 cm persegi. Menginjak bangun yang ke-6 yaitu layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi sama panjang yang saling membentuk sudut yang berbeda. Sehingga bangun layang-layang akan membentuk 2. Untuk mencari luas layang-layang maksudnya, luas layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Rumusnya sama dengan rumus yang bangun yang sebelumnya yaitu bangun belah ketupat. Untuk keliling layang-layang yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D. Maksudnya sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Menginjak ke contoh soal dari bangun layang-layang. Hitunglah luas dan keliling layang-layang di bawah ini. Maksudnya yang di samping itu diketahui dari gambar yang diperoleh diagonal 1 24 cm, diagonal 2 40 cm, dan panjang sisi A 13 cm, sisi B 13 cm, sisi C 37 dan sisi D 37 cm. Kita cari keliling layang-layang yang pertama yaitu keliling layang-layang sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D, atau 2 kali dalam kurung sisi A ditambah sisi C sama dengan 2 kali 13 ditambah 37
sama dengan 2 kali 50 sama dengan 100 cm. Jadi keliling layang-layang tersebut yaitu 100 cm. Dan untuk mencari luas layang-layang yaitu bagaimana rumusnya? Oke, benar. Untuk mencari rumus layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi setengah kali 24 kali 40 cm sama dengan 12 cm kali 40 cm sama dengan 480 cm persegi. Jadi luas layang-layang tersebut yaitu 480 cm persegi. Menginjak bangun yang ketujuh yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh 4 buah sisi, yaitu 2 buah sisi sejajar yang tidak sama panjang dan 2 buah sisi lainnya. Bangun datar trapesium termasuk jenis bangun datar segi 4 atau kuadrilateral karena mempunyai 4 buah sisi. Untuk keterangannya sebagai berikut. T untuk tinggi trapesium, A dan B adalah sisi yang sejajar. Sisi A merupakan panjang AB dan sisi B merupakan panjang DC. Untuk mencari luas trapesium yaitu setengah kali dalam kurung A ditambah B kali T atau dengan rumus dalam kurung A ditambah B kali T per 2. Dan untuk mencari keliling trapesium yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Untuk contoh soal dari trapesium yaitu hitunglah luas dan keliling trapesium di bawah ini. Sudah ada gambarnya. Sisi sejajar A 13 cm, B 8 cm dan tinggi 4 cm. Sisi lainnya C 5 cm dan D 7 cm. Ditanya luas dan keliling trapesium. Kita cari luas trapesium dahulu. Untuk luas trapesium rumusnya sama dengan dalam kurung A ditambah B kali T per 2. Jadi 13 ditambah 8 kali 4 per 2. Jadi 12 cm. Maksudnya 21 cm kali 4 cm per 2. Untuk hasilnya 84 cm persegi per 2. Jadi 42 cm persegi. Untuk luas trapesium jadi luasnya 42 cm persegi. Dan untuk menghitung keliling trapesium yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi 13 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 33 cm. Dan untuk bangun yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi dibentuk oleh himpunan semua titik yang mempunyai jarak sama dari suatu titik tetap. Untuk pusat lingkaran atau dalam rumus matematikanya yaitu P, dan untuk jari-jari yaitu R, dan untuk diameter yaitu D kecil, dan untuk P yaitu dalam lingkaran ada 2 yaitu 3,14 dan 20, maksudnya 22 per 7. Untuk mencari diameter yaitu D sama dengan 2 kali R. Untuk mencari jari-jari yaitu sama dengan D dibagi 2. Untuk mencari luas lingkaran yaitu Pi kali R atau Pi kali R kuadrat. Untuk mencari keliling lingkaran Pi kali diameter atau Pi kali 2 kali R. Untuk contoh soal, untuk catatan supaya lebih mudah mempermudah penghitungan P, untuk kelipatan 7 P-nya 22 per 7, dan untuk yang bukan kelipatan 7 P-nya 3,14. Menginjak ke contoh soal dari lingkaran. Hitunglah keliling lingkaran dengan diameter 14 cm. Jadi untuk mencari keliling lingkaran rumusnya P kali diameter. Karena 14 cm merupakan kelipatan 7, jadi P-nya 22 per 7. 22 per 7 kali 14 sama dengan 22 kali 2 sama dengan 44 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut yaitu 44 cm. Untuk contoh yang kedua tentang lingkaran. Hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Karena jari-jarinya 7 cm, jadi Pi-nya berapa? Iya benar, 22 per 7. Jadi
untuk mencari luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat. Jadi 22 per 7 kali 7 kuadrat. Jadi 22 kali 7 cm kuadrat sama dengan 154 cm kuadrat. Jadi untuk luas lingkaran yaitu 154 cm kuadrat. Bagaimana anak-anak untuk sejauh ini paham kan? Ya alhamdulillah kalau sudah paham. Karena waktunya juga sudah habis, marilah sebelum mengakhiri pertemuan hari ini kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.